Hello Barbilicious, welcome back to my channel. Well, seperti yang sudah aku katakan di minggu lalu, hari ini kita akan membuat gaun Rapunzel. Aku akan menunjukkan tutorialnya, dan video ini akan sangat panjang ya, jadi aku buatnya 2 part. Oke, jadi pertama-tama aku sudah menyiapkan pola gaunnya. Seperti biasa ya, pola gaun ini bisa kalian download di link yang sudah aku sematkan di description box video ini. Tinggal kalian klik aja. Pertama kita siapkan kain satin warna purple atau violet atau ungu atau yang semacamnya yang mirip dengan warna gaun Barbie Rapunzel ya. Kemudian kita akan jiplak dulu polanya satu persatu. Ini yang aku jiplak adalah pola bagian depannya ya. Jadi pola bagian depan ini harus kalian jiplak 2 bolak-balik. Seperti biasa, jangan lupa untuk ditambahkan kampu jahitan. Pola yang kedua kita akan jiplak pola bagian belakangnya. Ini juga sama ya seperti yang pertama, harus dijiplak 2 kali bolak-balik. Nah, di bagian yang garis lurus ini kalian tambahkan kampu jahitannya lebih besar daripada biasanya. Ini tujuannya untuk menyimpan perekat atau velcro-nya. Kemudian siapkan kain warna pink. Oh ya, aku lupa bilang, jadi kainnya ini aku pakainya kain satin ya. Kemudian pola bagian dadanya kita jiplak lagi 1 aja. Nah, pola yang ini akan sedikit berbeda cara pemotongan dan pembuatannya karena bagian atasnya tidak akan kita tambahkan kampu jahitan seperti biasanya. Kenapa tidak dikasih kampu jahitan? Karena akan aku potong menggunakan solder. Tujuannya supaya bagian atasnya itu benar-benar terbentuk ya, bagian dadanya. Karena kalau kalian paksakan untuk kelim bagian atas dadanya ini, hasilnya itu nggak akan terbentuk sesuai dengan pola. Karena kainnya ini kan sangat kecil ya. Dan kalian harus perhatikan baik-baik. Dalam memotongnya ini harus benar-benar teliti, dan ini tidak boleh dipraktekkan oleh anak-anak, ingat ya. Karena seperti yang kalian tahu, solder itu sangat panas ya, jadi jangan pernah kalian sentuh bagian mata soldernya ini. Kecuali kalau kalian mau masuk rumah sakit, it's okay. Nah, selain memotong bagian atas kainnya ini supaya terbentuk sesuai dengan pola, solder ini akan membuat bagian kain itu tidak bertiras ya. Maksudnya menghilangkan tiras itu, jadi ketika kalian potong kain tanpa kalian kelim atau tanpa kalian bakar, itu bagian ujung kainnya itu kan dia pasti akan rontok ya, atau ambrol gitu istilah gampangnya. Nah, maka dari itu kenapa aku pakai solder. Kalau bagian atasnya sudah selesai dipotong menggunakan solder, tinggal kita potong aja bagian pola sisanya.
Nah, setelah dipotong, kita akan fokus dulu untuk bagian depannya. Jadi, kita akan membuat dulu atau menjahit dulu pola bagian depan. Jadi, posisikan kainnya yang bagus ketemu kain yang bagus seperti ini. Dan seperti kalian lihat, di pola bagian samping yang warna ungu ini udah aku kasih tanda titik ya. Jadi tanda titik itu gunanya sebagai patokan untuk menyambungkan atau mensejajarkan bagian pola samping dan juga bagian pola tengahnya. Pokoknya posisi jahitnya harus seperti ini ya. Kain yang bagus harus ketemu sama kain yang bagus lagi. Kemudian kalian jahit dari luar. Nah, ini pola bagian depan dan juga sampingnya udah kita sambungkan. Selanjutnya kita akan menyambungkan bagian pola belakangnya. Cara menyambungkannya ini gampang banget. Jadi, seperti biasa kalian pertemukan bagian samping dengan bagian samping. Kain yang bagus ketemu kain bagus. Kemudian di bagian garis bahunya ini tinggal kalian jahit. Nah, ini udah selesai aku jahit, dan jangan lupa juga untuk kelim dulu bagian bahunya atau bagian dalam bahunya ya. Nah, kalau kedua bahunya sudah disatukan, selanjutnya kita akan memasangkan bagian lengannya. Untuk bagian lengan, aku pakainya kain kaca atau kain organdi yang transparan gitu. Tetapi kita akan tempel dulu menggunakan lem. Jadi kita akan buat sejenis rempelan gitu di bagian kerung lengannya, supaya puncak lengannya itu naik ya, dan supaya bagian lengannya itu lebar. Karena nanti kan di bagian sikunya akan kita buat kerutan ya. Kenapa sih kok harus ditempel dulu pakai lem? Ya karena ini kan polanya sangat kecil, jadi kita tidak bisa langsung membuat rempelan pada saat kita menjahit. Itu akan sangat susah, terus terang. Dan kalau kalian lihat, bagian lengan untuk gaun Barbie Rapunzel itu sebetulnya bukan putih ya. Seharusnya warnanya itu kain organdi yang warnanya hologram. Cuman karena kebetulan kain seperti itu sangat sulit untuk ditemukan, jadi biasanya aku pakainya warnanya putih. Kalau nggak putih ya paling pink muda atau baby pink gitu. Bagian kerung lengan Barbie Rapunzel itu dia kan harus dibuat naik ya. Otomatis ya kita harus membuat rempel yang lumayan besar. Jadi ya mau nggak mau harus kita tempel dulu pakai lem. Karena kalau nggak gitu ya nanti bakal berantakan hasilnya. Well, di bagian ini kalian harus teliti, harus hati-hati. Karena bentuk rempelannya itu tidak boleh beda ya. Kalau beda nanti puncak lengannya pun akan beda. Nah, setelah selesai kita rempel, selanjutnya tinggal kita jahit mengikuti bagian garis kerung lengan yang sudah ada di pola yang sudah kita gambar. Nah, ini udah selesai ya. Selanjutnya bagian lengannya akan aku potong. Jadi cara potongnya itu kita satukan dulu bagian ketiaknya. Kemudian kita semat dulu pakai jarum. Karena aku tidak punya ukuran khusus ya untuk menentukan lebar dari kain kacanya ini. Jadi karena bentuk puncak lengannya itu rempel tadi, jadi kita tidak bisa memastikan berapa panjang atau berapa lebar yang dibutuhkan. Tetapi untuk panjang lengannya, usahakan kita ukur 8 cm. Kita kasih tanda dulu di bagian ujung lengannya, kemudian kita potong bagian ujung lengannya. Selanjutnya bagian ujung lengannya ini kita jahit kelim ya. Nah, ini sudah selesai aku kelim kedua ujung bagian lengannya. Selanjutnya, masih ada selanjutnya ya, kita akan menyatukan kedua pola sampingnya.
Jadi tinggal kita sejajarkan kemudian kita jahit. Bagian samping sudah selesai kita satukan. Sudah selesai, Kak? Belum. Ini masih belum, ini masih dasarnya. Karena ada beberapa ornamen yang harus kita pasang dan roknya. Aku punya teknik khusus bagaimana cara menjahit roknya atau menyambungkan bagian atas gaun dengan roknya. Makanya kalian harus tonton video ini sampai habis supaya kalian ngerti, oke? Sementara gaunnya ini kita pakaikan dulu di body Barbie belly button ya. Oh iya, dan untuk informasi aku pakainya pola untuk body Barbie belly button. Kalau kalian nggak tahu apa itu belly button itu body Barbie yang kakinya itu karet. Jadi biasanya sambil pasang velcro itu aku pas-pasin dulu sama body Barbie-nya supaya hasil gaunnya itu bagian atasnya simetris dan juga nggak melenceng ya. Oke, next, aku akan membuat bagian kerutan di sikunya. Jadi, biasanya aku cuma tali bagian sikunya pakai benang jahit. Jadi, biasanya bagian siku itu nggak pernah aku jahit ya. Cuma aku tali aja pakai benang jahit. Kemudian nanti akan dikasih hiasan bunga. Dan yang pasti bagian bunganya itu kan ditempel pakai lem. Jadi secara otomatis nanti kerutannya akan terbentuk oleh lem bunganya itu. Terakhir untuk bagian atasan gaunnya, aku akan menempelkan renda pasmen. Ini ditempelkan di bagian kedua sisi pola sesuai dengan garis jahitannya ya. Jadi cukup pakai lem aja, nggak usah dijahit karena lem ini sangat kuat dan tidak akan luntur kalau dicuci pakai air.
Bagian atasan gaunnya sudah selesai aku buat ya. Selanjutnya aku akan memasangkan bagian roknya, tetapi akan aku sampaikan di video kedua. Kalian tinggal klik aja link di description box video ini untuk menonton video selanjutnya.